Bab 2491. Perry menatap pintu jumbo court di depannya dan mengejek, "Jangan khawatir. Karena aku sudah kembali, tidak ada seorang pun di Ember City yang berani mengancam kepentinganku. Mereka harus mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang mereka ambil dariku. Dia hanya orang luar. Kurasa dia hanya bosan hidup." Seperti yang dia katakan, beberapa orang dari jumbo court keluar. Orang yang memimpin adalah Thor. Seseorang menghalangi jalan masuknya, jadi, tentu saja, dia harus keluar. Dia telah tinggal di kota Ember begitu lama dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal semacam ini. Thor tidak bingung. Dia baru saja menghubungi Guru David. Jadi, dia hanya perlu fokus pada pekerjaannya karena Tuan David akan mengurus sisanya. Jika Master David masih menyendiri, Thor akan merasa sedikit gugup. Namun, setelah Pebbles muncul kembali, Master David tidak mengasingkan diri lagi. "Bolehkah aku tahu siapa kamu? Mengapa kamu ada di jumbo court?" Thor memimpin dan bertanya. "Apakah Anda bos di sini?" tanya Perry. "Ya, saya bos jumbo court, Thor Rivers. Bolehkah saya tahu apa saya dapat membantu Anda dengan?" Ketika Thor melihat betapa mengesankannya pihak lain, dia juga sedikit merendahkan dirinya. Dia telah menjadi pengusaha selama sebagian besar hidupnya sehingga dia tahu bahwa yang terbaik adalah menjaga perdamaian. Dia tidak akan menimbulkan masalah jika dia dapat menghindarinya. Padahal Guru David sudah mengatakan kepadanya bahwa ia hendaknya bertindak saja dan tidak memaksakan diri. Seperti kata pepatah, biarkan anjing tidur-tidur. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai, kenapa dia harus ribut-ribut? "Apakah kau yang mengganggu pasar Ember City saat aku pergi, yang menyebabkan penghidupan semua orang menderita?" "Tuan, Anda lucu sekali. Saya tidak sehebat itu. Pasar ditentukan oleh semua orang. Saya hanya menawar dengan harga yang sedikit lebih tinggi, itu wajar saja, bukan? Jika saya menyukai sesuatu, tentu saja saya akan membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkannya," jelas Thor dengan sabar. "Baiklah, sudah cukup, aku tahu kau pelakunya. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Semuanya, masuk dan serbu jumbo court. Bawa semua barang ke dalam dan tangkap semua orang di sini. Aku akan memikul tanggung jawab jika terjadi sesuatu." Perry melambaikan tangannya dan memberi perintah. Saat dia selesai berbicara, lebih dari 10 penjaga segera muncul dari belakangnya. Dilihat dari gerakan dan penampilan para penjaga, mereka jelas bukan orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang memiliki kedudukan tinggi. Saat dia melihat lebih dari 10 penjaga berjalan ke arahnya, Thor berteriak, "Berhenti. Apa kau menyesali ini sekarang? Dengar, sudah terlambat. Aku memberimu kesempatan untuk pergi ke rumahku untuk meminta maaf dengan tulus, tapi sayang sekali kau tidak menghargainya. Sekarang, kau memintaku untuk berhenti. Tidak mungkin. Di neraka, tidak seorang pun yang menyinggung perasaanku dapat keluar dari kota Ember dengan aman," kata Perry dengan arogan. Sebagai keturunan langsung keluarga Campbell, dia berhak mengatakan ini. "Tuan, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kau menyerbu tempatku dan menangkap orang-orangku tanpa mencari tahu kebenarannya? Jumbo Court menjalankan bisnis yang sah dan ini adalah persaingan yang sehat. Apa yang salah dengan ini?" tanya Thor dengan suara berat. "Kesalahan terbesarmu adalah menyinggung perasaanku. Mengenai apakah aku bersikap terlalu berlebihan, aku akan membuatnya lebih buruk untukmu sekarang. Bukan hanya kau tidak akan bisa melarikan diri, siapapun yang berhubungan denganmu tidak akan bisa melarikan diri juga. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia." Thor tidak menyangka orang ini akan bertindak tanpa peringatan. Dia sama sekali tidak menunda-nunda. Jadi, Thor mulai panik. Guru David belum ada di sini. Thor mungkin kehilangan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di jumbo court. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya. Sekalipun dia ditangkap, dia percaya David akan datang dan menyelamatkannya. Lebih dari 10 penjaga mulai mendekati Thor dan yang lainnya. Ketika karyawan lain di jumbo court melihat apa yang terjadi, kaki mereka mulai gemetar. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlutut dan berteriak, "Tuan, tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Saya hanya bawahan yang hina,
jadi tolong ampuni saya dan biarkan saya hidup. Saya berjanji akan memutuskan semua hubungan dengan Jumbo Corp di masa mendatang. Dengan orang pertama mengambil alih pimpinan, sisanya juga berlutut dan memohon belas kasihan. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui bahwa pihak lain tidak datang dengan damai karena sikapnya yang sombong. Sekalipun Thor membayar mereka dengan mahal, uang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa mereka. Bab 2492. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, mereka harus hidup untuk menghabiskannya. Mereka hanya orang-orang dari golongan bawah, dan mereka tidak mampu menyinggung orang penting seperti ini. Thor tampak tenang dan dia tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, dia mempekerjakan mereka semua. Mereka datang ke sini hanya untuk menyumbangkan tenaga, bukan nyawa. Ketika para penjaga hendak menerobos masuk ke Jumbo Corp, berhenti. Sebuah suara berat menghentikan langkah mereka. Kapten Aryan Longer dari tim penegak hukum Kota Ember berjalan mendekat. Di belakangnya ada kapten tim penegak hukum lainnya. Tim penegak hukum menjaga ketertiban Kota Ember. Dimanapun ada konflik, mereka akan ada di sana. Selain 3 keluarga besar, semua orang perlu memberi hormat kepada mereka. Namun, orang yang menyebabkan masalah adalah keturunan langsung keluarga Campbell, salah satu dari 3 keluarga besar. Dia adalah seseorang yang bisa mengabaikan Aryan. Ketika Thor melihat Aryan, sarafnya yang tegang berangsur-angsur rileks. Dengan adanya kapten di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Namun, apa yang dikatakan Aryan selanjutnya mengejutkan Thor dan orang banyak di sekitar mereka. Tuan Perry Campbell, bisakah Anda menghentikan ini demi saya? Kata Aryan dengan sopan kepada Perry. Apa yang dia katakan membingungkan Thor dan yang lainnya. Siapa Aryan? Dia adalah kapten tim penegak hukum Ember City. Dia memiliki status yang sangat tinggi, sehingga tidak banyak orang di kota Ember yang kepadanya dia harus bersikap begitu sopan. Semua orang bertanya-tanya, Tuan Perry Campbell. Apakah pemuda itu dari keluarga Campbell, salah satu dari 3 keluarga besar di Ember City? Mungkin hanya seseorang dari keluarga Campbell yang bisa membuat Aryan begitu sopan. Demi kebaikanmu, Aryan, kau pikir kau siapa? Kau pikir kau begitu hebat sebagai kapten tim penegak hukum? Beraninya kau bersikap seperti orang sok tahu di hadapanku. Perry menatap Aryan dengan seringai dingin. Semua orang tahu status Aryan di kota Ember. Tidak banyak orang yang bisa memerintahnya. Namun, keluarga Campbell adalah salah satunya. Mereka dapat menekannya tanpa pertanyaan. Sebagai keturunan langsung keluarga Campbell, Perry tentu saja akan memandang rendah Aryan karena karakternya yang arogan dan tidak sabaran. Perry, aku sudah sangat menghormatimu dengan memanggilmu Master. Tolong jangan terlalu sombong. Tidak akan baik bagi siapapun jika kau membuat keributan besar tentang ini. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah. Aryan mengerutkan kening. Aryan mempercayai identitas David. Kedua orang ini memiliki kekuatan tertinggi di Leila di belakang mereka. Satu-satunya perbedaannya adalah meskipun Perry merupakan keturunan langsung dari keluarga Campbell dan dia seorang bangsawan, dia adalah seorang hedonis sehingga keluarganya tidak terlalu menganggapnya penting. Sebaliknya, David adalah pewaris kekuatan di belakangnya yang mengolahnya secara rahasia. Mereka memiliki latar belakang yang tingkatnya sama tetapi berbeda pada 1 derajat. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan ini akan semakin membesar. Ketika David mengambil alih pasukan di belakangnya suatu hari nanti, perbedaan mereka akan sangat jauh. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sangat berbeda satu sama lain. Aryan membangun hubungan baik dengan David, jadi tentu saja, dia harus membantu David. Dia akan membantu David bahkan jika itu berarti menyinggung Perry. Bab 2493. Wah, Aryan, beraninya kau. Tidak akan baik bagi siapapun jika ini meledak, ya. Ayo, katakan padaku, apa yang tidak baik bagiku. Selain keluarga Birk dan Vidales, siapa di Ember City yang berani melawan keluargaku? Jangan bilang kedua keluarga itu ada di belakang Jumbo Corp, kata Perry dengan nada meremehkan. Sebelum mengambil tindakan, dia telah mencari tahu latar belakang Jumbo Corp. Itu hanya orang luar, jadi siapa mereka yang berani membuatnya lelah?
Perry, seperti kata pepatah, kalau bermain api, lama-kelamaan kamu akan terbakar. Kamu terbiasa bersikap sangat arogan dan suatu hari kamu pasti akan kalah. Tunggu saja dan lihat apakah kamu tidak percaya padaku. Aryan, bukan urusanmu aku kalah atau tidak. Kalau kau pintar, kau pasti tahu untuk tidak mencampuri urusanku. Kalau tidak, saat giliran keluargaku memerintah kota Ember periode berikutnya, hari-harimu sebagai kapten tim penegak hukum akan berakhir, ancam Perry. Jabatanku sebagai kapten tidak ditentukan oleh keluargamu saja. Aku akan ikut campur dalam hal ini apapun yang terjadi. Aryan sama sekali tidak takut. Aryan, sepertinya kau bertekad menjadi musuhku. Iya. Saya hanya menjaga ketertiban kota Ember. Ini tugas saya sebagai kapten tim penegak hukum kota Ember. Hahaha. Aryan tertawa. Dia berhenti dan menatap Aryan dengan mata dingin. Bagus. Sangat bagus. Hebat. Aryan, kamu punya nyali. Aku pasti akan menyerbu Jumbo Court hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Dia tidak menyukai Aryan untuk beberapa waktu. Dia dihentikan oleh tim penegak hukum saat dia pertama kali datang ke Ember City dan melakukan pelanggaran hukum. Saat itu Perry menuntut penjelasan dari Aryan. Ia ingin Aryan membiarkan dirinya berhadapan dengan tim yang menangkapnya, namun Aryan menolaknya dengan tegas. Perry terus mengingat hal ini sepanjang waktu. Ia memperkirakan bahwa ia akan kembali ke Aryan suatu hari nanti dengan pokok dan bunganya. Hari ini adalah kesempatannya. Saat itu, Perry tidak akan menentang Aryan di depan banyak orang. Meskipun dia seorang hedonis, dia tidak bodoh. Bagaimanapun, Aryan adalah kapten tim penegak hukum kota Ember dan statusnya jelas. Tidak akan ada keuntungan baginya jika menyinggung Aryan sepenuhnya. Namun, Perry tidak mau mundur kali ini. Belum lama ini, dia menerima perintah dari keluarga untuk meninggalkan The Spirit Cage sehingga dia kembali ke Layla. Dia dipaksa menghadiri perjodohan. Dia tidak terganggu meskipun itu adalah perjodohan, tetapi dia bahkan tidak tega melihat pengantin wanitanya. Dia adalah seorang wanita gemuk dengan berat 250 hingga 300 kg. Wajahnya sangat gemuk dan dia makan sepanjang hari. Saat Perry bertemu dengannya pertama kali, dia hampir muntah. Tentu saja dia menolak dengan keras dan membantah dengan alasan yang kuat. Akan tetapi, para petinggi keluarganya telah mengambil keputusan, jadi bagaimana mungkin seorang keturunan langsung seperti dia yang tidak dihargai, bisa berkata tidak. Kedua kekuatan itu menginginkan pernikahan ini. Mereka tidak peduli apakah kedua orang yang terlibat dalam pernikahan itu setuju atau tidak. Terus terang, ini tentang kerjasama antara kedua kekuatan, jadi mereka harus setuju meskipun mereka tidak mau. Begitulah sedihnya terlahir di keluarga besar. Jika Perry cukup berbakat dan layak dikembangkan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Sekalipun ia harus menghadiri perjodohan, mereka dapat menemukan pasangan yang baik dalam segala aspek. Sayangnya Perry hanyalah seorang hedonis. Satu-satunya hal yang dapat ia gunakan adalah identitasnya. Bagi seorang penganut paham hedonisme yang sudah banyak pengalaman berpacaran dan selalu dikelilingi wanita cantik, Perry tidak akan pernah terima tidur dengan wanita seperti itu, apalagi jika sudah menikah atau memiliki anak. Anak-anak. Pada akhirnya, keluarganya menghukumnya dan dia tidak bisa keluar sebelum dia bisa mengatasi hal ini. Dia berada di ruangan gelap yang luasnya hanya beberapa meter persegi dan dia harus makan, minum, tidur, dan mengurus urusannya di sana. Setelah seminggu, Perry tidak tahan lagi. Akhirnya, ia memutuskan untuk berkompromi dan menyetujui pernikahan tersebut. Dia mengerti bahwa selama dia tidak setuju, dia harus tinggal di sana seumur hidupnya. Mungkin para petinggi keluarga juga merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan kepada Perry. Jadi mereka memberinya banyak hak istimewa. Setelah mendapatkan hak istimewanya, Perry tidak sabar untuk bersenang-senang. Namun, tunangannya yang berbobot 250 hingga 300 kg menemukannya dan tidak tega berpisah darinya. Bab 2494. Perry hampir menjadi gila. Dia tidak mampu memprovokasi dia dan dia pun tidak bisa bersembunyi darinya. Jadi dia tidak punya pilihan selain memasuki The Spirit Cage.
Dia sudah dalam suasana hati yang buruk dan tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa Jumbo Court berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Oleh karena itu, Perry tidak akan membiarkan Aryan hidup kali ini. Keluarga yang dijodohkan dengannya tidak jauh lebih rendah derajatnya daripada keluarga Campbell. Perry tahu nilainya. Aryan hanyalah kapten kota utama di The Spirit Cage, dan dia bukan apa-apa bagi keluarga Campbell. Perry, aku akan mengatakan ini sekarang. Jangan pernah berpikir untuk melakukan tindakan yang keterlaluan sekarang karena aku ada di sini. Aryan juga marah. Ia melambaikan tangannya dan para kapten tim yang mengikutinya pun mengambil tindakan. Mereka segera berdiri berbaris di depan pintu masuk Jumbo Court untuk menghentikan para pengawal keluarga Campbell. Siapapun yang bisa menjadi kapten tim penegak hukum akan menjadi elit. Para penjaga Perry sama sekali bukan lawan mereka. Bagaimanapun, dia hanya keturunan langsung yang tidak dihargai. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keturunan langsung yang berbakat itu yang dibina untuk menjadi pewaris keluarga. Aryan, kau yang meminta ini. Beraninya kau bersikap kasar di depan keluargaku. Berani sekali kau. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kau hanyalah seekor semut bagi keluargaku. Perry menyeringai jahat dan hendak mengambil tindakan. Dia tahu orang-orangnya bukanlah lawan dari tim penegak hukum, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa Aryan berani melakukan apapun kepadanya. Jika Aryan menyakiti seseorang dari keluarga Campbell, hari-harinya sebagai kapten tim penegak hukum akan berakhir. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Saat Perry hendak bertindak, sebuah suara menyebabkan darahnya menjadi dingin. Perry, kamu di sini. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Perry sangat mengenal suara ini. Suara ini bahkan bisa digambarkan sebagai mimpi buruknya akhir-akhir ini. Suara inilah yang akan membangunkannya dari mimpinya setiap malam. Satu-satunya alasan dia datang ke The Spirit Cage adalah karena dia bersembunyi dari pemilik suara ini. Dia berbalik untuk melihat ketika tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia melihat seorang wanita berbobot 250 hingga 300 kg dengan penampilan luar biasa, berdiri di sana seperti gunung. Semua orang di sekelilingnya menjauh. Mereka khawatir tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Penampilan wanita itu pun menarik perhatian banyak orang. Seseorang di tempat kejadian perkara gagal mengendalikan diri dan memuntahkan makan malamnya yang tersisa tadi malam. Muntah-muntah mulai terjadi di mana-mana. Senyum wanita itu menghilang dan dia berkata dengan tegas, temukan orang-orang yang muntah dan paksa mereka untuk memakan apapun yang mereka muntahkan. Bunuh orang-orang yang tidak memakan muntahannya. Ya, Nona, seseorang segera membalas. Orang-orang yang muntah ditangkap dan dipaksa berbaring di tanah untuk memakan muntahannya. Penonton lainnya segera pergi. Semua orang menutup mulut dan tidak berani bersuara, apalagi muntah. Wanita itu akan membunuh jika terjadi perselisihan. Dia bukan hanya menjijikkan, tetapi juga kejam dan tak kenal ampun. Sayangnya, dia lahir di keluarga besar dan sekilas tampak seperti masalah. Jadi, mereka hanya bisa melarikan diri. Bab 2495. Perry hampir menangis ketika melihat tubuh raksasa yang tampak seperti gunung kecil. Ia berpikir dalam hati, Nyonya, saya sudah kabur ke kandang roh. Mengapa Anda mengikuti saya? Tidakkah Anda tahu bahwa saya tidak ingin bertemu dengan Anda? Ya, wanita ini adalah pengantin dari perjodohan yang dicarikan oleh keluarga Perry untuknya. Namanya adalah Fabiola Marche, keturunan langsung dari salah satu keluarga besar di Leila. Dia adalah seorang wanita luar biasa yang tingginya bahkan tidak mencapai 170 cm tetapi beratnya sekitar 300 kg. Wanita seperti ini tidak akan mencapai standar kecantikan siapapun dimanapun dia berada. Jika dia di bumi, mungkin sulit baginya untuk berjalan dengan tubuhnya yang seberat 300 kg. Dia hanya bisa tinggal di tempat tidur, makan, dan menunggu kematiannya. Namun, Fabiola masih bisa berjalan tanpa masalah di sini. Berat badannya tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Orang-orang di sekitar yang muntah setelah melihat Fabiola semuanya ditekan ke tanah oleh pengawal keluarga Marche. Mereka semua memakan muntahan mereka.
Tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memakan muntahannya saat nyawanya dalam bahaya. Namun, setelah mereka memakannya, mereka akan muntah lagi. Ini adalah respon alami manusia. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka untuk menolak muntahan tersebut. Namun, pengawal keluarga Marche tidak peduli. Mereka mengangkat pisau dan membunuh orang-orang yang muntah lagi. Karena Nona Fabiola memerintahkan mereka untuk membunuh siapapun yang tidak menghabiskan muntahannya, mereka akan mengeksekusinya. Ah! Jeritan pun terdengar. Darah berceceran di mana-mana. Pemandangan berdarah tersebut menyebabkan orang yang ingin muntah terpaksa menelan muntahannya dengan paksa. Jika mereka berani muntah, mereka akan mati. Kalau mereka mati di The Spirit Cage, mereka juga akan mati di dunia nyata. Semua orang takut. Aryan juga melihat ini. Sebagai kapten tim penegak hukum kota Ember dan orang nomor 1 yang menjaga ketertiban dan keamanan kota, secara logis, dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Fabiola. Namun, dia tidak berani. Dari ekspresi Perry, dia bisa tahu bahwa Perry membenci wanita menjijikkan yang tampak seperti gunung ini. Siapapun yang bisa membuat Perry tidak berdaya dan menunjukkan ekspresi seperti itu pasti berasal dari kekuatan yang setingkat dengan keluarga Campbell. Kalau tidak, dilihat dari sifat Perry, dia pasti sudah membunuh wanita gemuk itu sejak lama. Aryan tahu dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika dia dengan paksa melakukan sesuatu untuk menghentikannya, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan orang lain, tetapi dia juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Dia tidak bodoh. Dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Fabiola, kenapa kamu ada di sini? Perry tersadar dan bertanya dengan keras. Tentu saja aku di sini untukmu. Perry, kita sudah bertunangan dan kau tunanganku. Bukankah aku seharusnya datang ke sini untuk mencarimu? Fabiola menatap Perry dan berkata dengan nada kesal. Kalau yang mengucapkan ungkapan ini adalah wanita lemah lembut dan cantik, niscaya dia dapat menguasai kebanyakan lelaki. Akan tetapi, karena Fabiola yang melakukannya, Perry hanya ingin muntah. Bukan hanya dia saja, orang-orang di sekitarnya pun ingin muntah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani muntah. Bahkan Perry tidak berani muntah di depan Fabiola. Sekali dia menyinggung perasaannya, dia akan menderita sepanjang sisa hidupnya. Mereka berdua merupakan keturunan langsung dari keluarga mereka masing-masing, tetapi mereka memiliki kesenjangan tertentu antara identitas mereka. Kakek Perry dan kepala keluarga Campbell saat ini adalah saudara kandung, tetapi ia sudah tiada saat itu. Jadi, Perry adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut tanpa dukungan apapun. Oleh karena itu, para petinggi keluarga tersebut mengatur pernikahan yang sama sekali tidak cocok untuknya. Sementara itu, Fabiola adalah cucu kandung dari kepala keluarga Marche saat ini. Kepala keluarga berada pada posisi kedua setelah Grandmaster dan mereka memiliki kewenangan absolut. Apa yang dikatakan Fabiola mengejutkan semua penonton, termasuk Aryan. Mereka berpikir dalam hati, Tuan Perry Campbell bertunangan dengan wanita seperti ini. Asteris. Bab 2496. Keduanya tidak cocok sama sekali. Meskipun Perry tidak berbakat, dia tetap tampan. Sebaliknya, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Fabiola. Siapapun yang dapat menahan diri untuk tidak muntah setelah melihatnya sungguh hebat. Hanya melihatnya saja sudah sulit. Dan sekarang dia akan menikah dan tidur dengannya setiap malam. Semua orang bergidik memikirkan hal itu. Mereka semua memandang Perry dengan rasa kasihan. Ya, kasihan. Baru saja, banyak orang iri pada Perry karena berani memandang rendah Aryan. Sekarang, mereka tidak lagi iri padanya. Mereka hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Tidak ada seorang pun yang akan berkata ya jika mereka diminta menikahi wanita seperti itu, bahkan jika mereka memiliki 5 penguasa Leila sebagai pendukungnya. Itu karena Fabiola terlihat terlalu menjijikkan. Tubuhnya lebih dari 300 kg. Dia tampak seperti bola dan dia tampak garang. 1. Dia akan mengunyah kaki binatang buas kemanapun dia pergi. Jadi bibirnya selalu berminyak. Bukan begini seharusnya seorang wanita bersikap.
Dia bahkan lebih jantan dari seorang pria. Penampilan Fabiola benar-benar menantang persepsi semua orang tentang wanita. Mereka berpikir, bisakah seorang wanita berperilaku seperti ini? Banyak pria langsung merasa bahwa wanita yang mereka miliki luar biasa. Fabiola, kami baru saja bertunangan. Kami belum menikah. Bisakah kau berhenti mengikutiku? Perry hampir menangis. Tatapan panas dari orang-orang yang melihatnya membuatnya ingin merangkak ke dalam lubang di tanah. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Campbell. Kapan dia pernah membutuhkan seseorang untuk mengasihaninya? Ia berpikir, siapakah kalian semut yang berani mengasihani aku? Saat dia memikirkan kehidupan tragisnya di masa depan dan bagaimana dia harus menghadapi bola daging menjijikkan di depannya setiap hari, mata Perry memerah. Apa salahnya aku mengikutimu? Karena kita sudah bertunangan, kau milikku. Perry, berhentilah melarikan diri. Kau tidak bisa melarikan diri dariku. Kembalilah bersamaku saja. Aku akan memberitahu kakek untuk menyelesaikan pernikahan kita secepatnya. Setelah itu, kau akan menjadi suamiku, kata Fabiola penuh harap. Dia membayangkan kehidupan indah yang akan dia jalani di masa depan. Dia akan menjadi seseorang yang sudah bersuami. Selain itu, dia juga sangat tampan. Perry menatap Fabiola yang tampak garang dan minyak di mulutnya. Seolah hidupnya tak berarti, ia berkata, Fabiola, bisakah kau memberiku lebih banyak waktu? Bagaimanapun, pernikahan itu abadi dan ini begitu tiba-tiba. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jika dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dia harus bersikap lembut padanya. Dia benar-benar tidak ingin menikahi Fabiola secepat itu. Namun, hal itu sudah diatur oleh keluarganya sehingga ia tidak bisa menolak. Oleh karena itu, ia hanya bisa menundanya selama yang ia bisa. Tidak, Perry, kau tunanganku sekarang dan suamiku di masa depan. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu dengan saksama sampai kita resmi menikah. Fabiola bahkan tidak berpikir panjang sebelum menolak Perry. Mungkin dia juga tahu tidak ada seorang pun yang menyukai penampilannya. Sekarang dia akhirnya akan menikahi tunangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia membiarkan Perry lolos? Bagi Fabiola, Perry memang luar biasa. Setidaknya, dia tampak tampan dan lahir dalam keluarga besar seperti keluarga Campbell. Percakapan mereka membuat para penonton mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa diragukan lagi, ini pasti merupakan perjodohan oleh dua kekuatan besar. Meskipun Perry enggan, dia hanya bisa patuh. Begitulah sedihnya terlahir di keluarga besar. Karena ia menikmati kemudahan dan keuntungan dari keluarga, ia harus mendengarkan keluarganya saat ia harus berkontribusi. Ia tidak memiliki sedikit pun penolakan. Siapapun bisa tahu betapa Perry menolak pernikahan ini. Sayang sekali, itu tidak berhasil. Para tetua di keluarganya telah mengambil keputusan. Keturunan langsung yang tidak dihargai seperti dia hanya bisa mematuhi perintah mereka. Bab 2497. Fabiola, aku mohon padamu, tolong jangan ganggu aku. Aku akan kembali saat pernikahan kita tiba, tapi sebelum itu, tolong jangan ganggu aku dan beri aku waktu untuk sendiri, oke? Perry menangis tak berdaya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak dapat memprovokasi dia, ataupun bersembunyi darinya. Karena Fabiola datang ke The Spirit Cage dan muncul langsung di Ember City, jelas dia berasal dari keluarga Campbell. Ini juga berarti bahwa keluarga Campbell mengizinkannya. Dimanapun dia berada, Fabiola akan mengejarnya. Perry tahu dia tidak bisa mengubah gerbangnya. Sekarang, ia hanya berharap bisa bersenang-senang sebelum pernikahannya. Ketika para penonton mendengar kata-kata tak berdaya Perry, mereka semua sangat terkejut. Tidak banyak orang yang bisa memaksa Master Perry Campbell seperti ini. Wanita ini seperti gunung kecil yang pasti memiliki identitas yang luar biasa. Karena mereka terlalu jauh dari yurisdiksi keluarga Marche, mereka tidak akan pernah bisa memahami betapa kuatnya. Keluarga Marche adalah, mereka tidak lebih lemah dari keluarga Campbell sama sekali, dan mereka bahkan sedikit lebih kuat. Keluarga Campbell hanya memiliki satu Grandmaster Overlord parsial sedangkan keluarga Marche memiliki dua. Inilah perbedaan antara kedua keluarga, dan itulah sebabnya keluarga Campbell bersedia dirugikan dalam perjodohan ini.
Tidak ada pria yang mau menikahi wanita seperti Fabiola jika bukan karena perjodohan atau kecuali keluarga Marche memaksa mereka. Perry, berhentilah melawan. Kembalilah bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita di masa depan. Fabiola tetap tidak tergerak. Dia memutuskan akan mengikuti Perry hari ini. Tentu saja Perry tidak akan menyerah begitu saja. Keduanya tengah tawar-menawar satu sama lain. Yang satu berharap agar ia dapat menikmati hidupnya sebelum menikah dan tidak mencampuri kehidupan pasangannya. Sedangkan yang satunya berpendapat bahwa karena mereka akan menikah, dia harus menjaga suaminya agar dia tidak main-main. Keduanya teguh pada pendapatnya dan yang satu tidak dapat meyakinkan yang lain. Pada saat ini, seorang pria muda dan tampan berjalan mendekat. Orang itu adalah David. Ketika dia berjalan mendekat, dia segera menutup mata Pebbles yang ada di tangannya. Ada darah dan muntahan di mana-mana. Baunya yang menyengat tak tertahankan. Ada lebih dari 10 mayat tergeletak di tanah. David penasaran. Ia bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang yang meninggal? Dilihat dari pakaian mereka, mereka hanya penonton. Ketika David melihat Fabiola, dia bahkan lebih terkejut. Ia berpikir, apakah ada wanita aneh seperti itu di dunia ini? Tinggi dan berat badannya membuatnya tampak seperti monster berbentuk bola bundar. Dia juga memegang kaki binatang tak dikenal yang beratnya sekitar 5 kilogram. Dia benar-benar menantang gagasan David tentang wanita. Wanita-wanita di sekelilingnya yakni Celia, Selena, Mia, Astrid, dan yang lainnya, semuanya lemah lembut dan halus. Kapan dia pernah bertemu orang seperti Fabiola? David melihat ke arah Fabiola dan Perry yang sedang beradu pendapat. Kemudian, dia mengabaikan mereka dan berjalan langsung menuju pintu masuk. Dari Jumbo Court untuk bertemu Aryan dan Thor. Tuan David, seru Thor dengan hormat. Tuan David, Aryan pun menyapanya dengan sopan. Bab 2498. Ketika mereka melihat David, keduanya menghela napas lega. Menurut pendapat Thor, David maha kuasa dan dapat memecahkan masalah apapun. Aryan berasumsi bahwa latar belakang David berada pada level yang sama dengan keluarga Campbell, jadi status David jelas jauh lebih tinggi daripada Perry I. Di antara kekuatan yang memiliki tingkat yang sama, keturunan langsung juga dibagi ke dalam berbagai tingkatan. David jelas berada di peringkat pertama. Perry akan jauh di bawahnya. Sedangkan untuk Fabiola, Aryan tidak mengenalnya dan juga tidak mengenal keluarga Marche, jadi dia tidak tahu tentang statusnya. Kapten Longer, Rivers, apa yang terjadi? David memandang keduanya dan bertanya dengan bingung. Dia menerima pemberitahuan dari Thor bahwa seseorang datang ke Jumbo Court untuk membuat masalah, jadi dia bergegas bersama Pebbles. Akhirnya, ia menjumpai pemandangan seperti itu. Kedatangan David sempat mengganggu pembicaraan antara Fabiola dan Perry. Lagi pula, kerumunan di sekitarnya sudah mundur jauh dan meninggalkan ruang yang sangat besar ketika David masuk dengan seorang gadis kecil di lengannya. Saat dia melihat David berbicara dengan Aryan dan bos Jumbo Court, Perry tahu si Pang ini pastilah pendukung di balik Jumbo Court. Seketika itu juga ia mengalihkan perhatiannya dan bersiap melampiaskan amarahnya terlebih dahulu ke Jumbo Court. Dia berkata kepada Fabiola, "Fabiola, kita bicarakan ini nanti saja. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan sekarang, jadi kalau kamu mau di sini, jangan ganggu aku." Melihat Perry setuju untuk membiarkannya tinggal, Fabiola dengan senang hati menjawab, "Jangan khawatir. Perry, aku hanya akan membantumu dan tidak akan menyusahkanmu." Perry menoleh ke arah David dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Aryan, apakah ini anak yang kalian tunggu? Aku penasaran untuk melihat bagaimana dia bisa membuat Kapten Longer yang bermartabat itu dengan rela menyinggung perasaanku dengan melindungi Jumbo Court. Perry, ini Ember City, bukan kediaman Campbell. Sebagai kapten tim penegak hukum Ember City, tugasku adalah menghentikanmu dari berbuat onar," jawab Aryan tegas. Ketika David tidak ada di sini, dia tidak mundur, dan sekarang David ada di sini, dia tidak akan pernah berkompromi dengan Perry. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat David, jadi bagaimana mungkin dia melewatkannya? Apakah kamu orang yang disebutkan Rivers yang datang untuk membuat masalah di Jumbo Court?
David bertanya kepada Perry sambil menatapnya. Aku datang bukan untuk membuat masalah. Setelah Perry selesai berbicara, seringai muncul di sudut mulutnya. Aku di sini untuk menyerbu tempat ini dan menghabisi kalian semua. Kau, di mana kau ingin menyerang? Siapa yang ingin kau musnahkan? David tampak meremehkan. Beraninya orang hedonis ini bertindak sembrono di depannya. Pada saat ini, Pebbles tiba-tiba melepaskan diri dari tangan David yang menutupi matanya dan berbalik untuk melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Fabiola berdiri bersama Perry, dia langsung berteriak, "Wow! Bola yang besar sekali!" Ekspresi Fabiola langsung menjadi sangat tidak menyenangkan. Gadis terkutuk itu memanggilnya bola. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain itu benar, bagaimana Fabiola bisa mengakuinya? Dia membenci saat orang lain membicarakan kekurangannya. Dasar bocah, siapa yang kau sebut bola? Aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Fabiola sangat marah. Wow, kamu punya tangan, kaki, dan bisa bicara. Apakah kamu manusia berbentuk bola? Kamu terlihat sangat jelek. Aku belum pernah melihat orang seburuk kamu. Gadis kecil itu tampak terkejut. Perkataannya langsung membuat geli orang-orang di sekelilingnya yang melihatnya. Semua orang menutup mulut dan ingin tertawa tetapi tidak berani. Manusia berbentuk bola. Deskripsi yang tepat. Tentu saja, kata-kata Pebbles benar-benar menyinggung Fabiola. Kau, bawa bocah itu kepadaku. Aku akan merobek mulutnya dengan tanganku sendiri dan merusak wajahnya sehingga dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Fabiola berteriak dengan gila. Ya, Nona. Para pengawal keluarga Marche yang bersembunyi di antara kerumunan segera beraksi. Bab 2499. Fabiola adalah cucu dari kepala keluarga Marche. Meskipun dia tidak memenuhi standar kecantikan karena dia gemuk dan jelek, dia akan mempermalukan seluruh keluarganya jika dia keluar di depan umum. Dia tetap memiliki status yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengawal Fabiola sangat kuat. Kekuatan mereka beberapa kali lebih tinggi dari pengawal Perry. Kenyataannya kejam jika seseorang dilahirkan dalam keluarga besar. Makin tinggi statusmu, makin kuat pula penjaga di sekelilingmu. Tentu saja, pewaris pertama akan memiliki banyak penjaga yang sangat kuat di sekitar mereka. Adapun mengapa David tidak memiliki pengawal, Aryan juga bertanya-tanya. Dia menyimpulkan bahwa ini dilakukan untuk menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah pewaris yang dibina secara rahasia. Jika ada terlalu banyak orang kuat di sekitarnya, dia akan mudah terbongkar. Meski agak mengada-ada, itu masuk akal. Atas perintah Fabiola, puluhan pengawal keluarga Marche segera beraksi. Mereka mengelilingi David untuk mencoba merebut gadis kecil itu dalam pelukannya dan menyerahkannya kepada majikan muda mereka. Aryan segera melangkah maju dan berteriak, "Ini kota Ember. Kalian tidak boleh bertindak sembrono. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jika kalian bertindak, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada kalian. Jika saatnya tiba, jangan salahkan tim penegak hukum karena bersikap kejam." Kata-katanya yang jujur memenangkan tepuk tangan dari orang banyak di sekitar mereka. Bahkan ada yang berteriak, "Kerja bagus, Kapten Longer. Kami mendukungmu. Jangan biarkan orang luar ini berbuat sesuka hati dan mengganggu hukum dan ketertiban kota Ember." Seketika, yang lain mengikuti. "Ya, kami mendukungmu, Kapten Longer. Kembalikan kedamaian ke kota Ember. Kami mendukung Kapten Longer. Kami mendukung Kapten Longer." Tanpa mereka sadari mereka membuat keadaan menjadi sangat sulit bagi Aryan. Dia tidak ingin menyinggung Perry dan Fabiola. Akan tetapi, ia telah memilih David, jadi jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, pada akhirnya hal itu akan merugikan kedua belah pihak. Maka, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Kini setelah pilihannya telah dibuat, ia hanya harus menguatkan diri dan tetap pada jalan yang telah dipilihnya. Terlepas dari apakah yang ada di depannya adalah tebing atau jalan lebar, dia hanya bisa menerima kenyataan. Aryan yakin kekuatan David pasti tidak lebih buruk dari Perry dan Fabiola. Dia hanya khawatir bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan. Setiap kali orang-orang berkuasa bertarung, para penonton sering kali menjadi pihak yang menderita.
Di mata keluarga Campbell, keluarga besar di Leila, bukankah dia hanya seorang penonton? Aryan hanya bisa bertaruh bahwa David bukanlah tipe orang yang membakar jembatan. Jika tidak, dia mungkin akan terjatuh dengan kepala lebih dulu. Jika dia mendapat dukungan David dan perlindungan Salem, dia seharusnya mampu mengatasi tekanan dari keluarga Campbell dan keluarga Marche. Karena kalian semua ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhinya hari ini. Pergi, tangkap bocah itu untukku dan hancurkan orang-orang yang mencari kematian ini, gerutu Fabiola sambil menggertakkan giginya. Sekarang, yang bisa dipikirkannya hanyalah membuat kehidupan gadis kecil itu lebih buruk dari kematian. Bagaimana dengan ancamannya? Dia adalah cucu dari kepala keluarga Marche, jadi siapa yang ditakuti Fabiola? Ya, Nona. Puluhan pengawal keluarga Marche menyerbu dengan kecepatan tinggi sambil membidik Pebbles di pelukan David. Pada saat ini, gadis kecil itu melihat keluar dengan rasa ingin tahu dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Meskipun dia kehilangan ingatan sebelumnya, secara naluriah dia merasa bahwa ini bukan apa-apa. Dia tidak takut apapun sekarang karena dia berada dalam pelukan David. Hentikan mereka, teriak Aryan. Para anggota tim penegak hukum yang mengikutinya semua mengambil tindakan dan berdiri berjajar di depan David. Mereka bersiap untuk menghadang para pengawal keluarga Marche. Perry melihatnya. Hebat, ini persis apa yang dia inginkan. Jika dia melawan Aryan, orang-orang yang dibawanya mungkin tidak akan menang. Akan tetapi, dengan adanya penjaga Fabiola, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Bab 2500. Jika keduanya bergabung, bagaimana Aryan akan menghentikan mereka? Bagaimanapun, dia berencana membunuh Aryan terlebih dahulu dan kemudian menyalahkan Fabiola. Dia ingin melihat siapa yang berani berbuat apapun terhadap cucu perempuan keluarga Marche. Perry sangat gembira. Aryan hanyalah seorang kapten tim penegak hukum kecil di kota utama. Beraninya dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Perry berkali-kali. Dia hanya meminta rasa hormat. Ayo, pergi dan bunuh para penegak hukum itu. Aku akan bertanggung jawab atas kecelakaan apapun, teriak Perry dengan penuh semangat. Namun, ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat Fabiola di sampingnya, kegembiraannya langsung padam. Tidak lama kemudian dia akan menikahi wanita berbentuk bola di depannya ini dan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya. Perry berpikir dalam hatinya, apakah ini takdirku? Mengapa Fabiola tidak bisa terlihat seperti simpanan muda dari keluarga kaya lainnya? Mengapa dia tidak bisa kurus, lebih cantik, dan lebih berpendidikan? Yang tidak diketahuinya ialah, jika Fabiola terlihat lebih normal, apakah dia, sebagai keluarga langsung yang kurang dihargai, layak mendapatkannya, cucu dari kepala keluarga Marche? Justru karena penampilan Fabiola itulah yang membuat keturunan langsung dari keluarga besar yang benar-benar terpandang memandang rendah dirinya. Itulah sebabnya Perry lah yang mendapatkan perjodohan ini. Jika tidak, Perry tidak akan mempunyai kesempatan. Setelah mendengar perintah dari tuannya, para pengawal keluarga Campbell segera mengikuti di belakang pengawal keluarga Marche. Saat kedua pihak hendak bertabrakan, Aryan panik dalam hati. Ia bertanya-tanya, mengapa David tidak melakukan apapun? Aku tidak mampu memprovokasi kedua kekuatan ini. Saya melangkah maju hanya untuk menjilat David, agar kami bisa lebih dekat. Jika dia tidak melakukan apa-apa, maka aku tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Orang-orang dari keluarga Campbell dan Marche berani membunuh tim penegak hukum tetapi tim tersebut tidak berani membunuh mereka. Jika tidak, tim penegak hukum akan menerima pukulan telak jika kedua keluarga besar mulai melawan mereka. Kak Kapten, apakah kita harus mengambil tindakan? Tanya seorang kapten tim penegak hukum di sebelah Aryan. Dia tahu siapa Perry. Dia adalah keturunan langsung keluarga Campbell, salah satu dari 3 keluarga besar di Ember City. Keluarga Campbell akan menjadi wali kota Ember City pada periode berikutnya. Jadi, tidaklah bijaksana jika menyinggung keluarga Campbell saat ini. Sementara itu, Fabiola sangat jelek tetapi dia masih bisa menikah dengan keluarga Campbell. Selain itu, Perry bahkan tidak bisa menolaknya dengan jelas, dia setingkat dengan keluarga Campbell, atau bahkan lebih berkuasa. Jika dua keluarga besar bergabung,
bahkan keluarga Birk di Ember City tidak akan mendapat keuntungan apapun jika mereka bergabung dengan keluarga Vidales, apalagi tim penegak hukum. Para senior tim penegak hukum lainnya menatap Aryan dengan pandangan penuh tanya. Mereka tentu saja tidak ingin ikut campur dalam hal semacam ini. Karena tim penegak hukum tidak akan sanggup menanggung akibatnya, apapun hasilnya. Aryan menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Ia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di satu sisi ada David yang telah berteman dengannya. Di sisi lain, terdapat kolaborasi dua keluarga besar, keluarga Campbell dan Marche. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia memilih berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa setelah menyinggung kedua keluarga besar, bukankah dia akan menyinggung kedua belah pihak? Saat ini, Aryan menyesali semuanya. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan membawa orang-orangnya ke sana. Sekarang, dia terjebak dalam dilema. Aryan menghela napas panjang. Tidak ada cara lain. Karena sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Teruskan. Aku di sini, jadi apa yang kau takutkan?